Halo rekan-rekan film investor. Kali ini saya akan membahas satu lagi saham yang banyak di request oleh subscriber channel Leo Sumadi, yaitu ABM Investama dengan kode saham ABMM. Saham ini mendapat banyak perhatian dari investor karena sampai dengan kuartal ketiga tahun 2021, ROE-nya itu sudah menembus 44%. Ini merupakan ROE yang paling tinggi di antara saham-saham komoditas, khususnya batubara. Dan ABM Investama juga menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan peningkatan di pendapatan dan juga laba bersihnya. Di sisi lain, sahamnya terlihat masih sangat murah. PBV-nya masih di bawah 1 kali, setidaknya sampai dengan video ini dibuat. Jadi, apakah ini kesempatan untuk mendapatkan saham murah di harga yang salah? Tapi tunggu dulu. Saya menemukan ada beberapa pengganjal saham ini yang membuat investor agak ragu untuk masuk. Apakah itu? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bersamaan dengan update kinerja terbaru kuartal ketiga tahun 2021. Lalu ada profil bisnisnya, bisnis modelnya, serta ada valuasinya. Maka dari itu simak sampai habis video ini supaya Anda tidak ketinggalan satupun informasi penting seputar ABM Investama. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan perlu saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya supaya Anda tidak ketinggalan saham-saham yang berkualitas fundamental bagus tetapi harganya murah. Oke, kita mulai dengan sedikit saja membahas tentang profil bisnis dan juga model bisnisnya. ABM Investama ini adalah sebuah perusahaan investasi di bidang energi, lebih khusus lagi di sektor batubara. Perusahaan memiliki banyak sekali lini bisnis, di antaranya produsen batubara, kontraktor tambang batubara, jasa logistik, perdagangan suku cadang, kendaraan alat berat, dan juga jasa rekayasa pertambangan. Itulah kenapa perusahaan ini dinamakan Investama, karena memang banyak sekali lini bisnisnya dan menempatkan beberapa anak usaha pada bagian-bagian tertentu di dalam rantai bisnis khususnya untuk batubara. ABM Investama merupakan bagian besar dari grup Trakindo. Grup ini didirikan oleh keluarga Hamami. Rekam jejak grup Trakindo sendiri dalam dunia pertambangan ini sebenarnya sudah sangat lama, dimulai dari Ahmad Hamami ini mendirikan perusahaan Trakindo sebagai satu-satunya distributor alat berat merek Caterpillar pada sekitar tahun 1980-an. Jadi sebenarnya selama ini grup Trakindo ini hanya sebagai bisnis pendukung dari pertambangan khususnya tambang batubara. Jadi mereka hanya menyediakan alat berat merek Caterpillar yang dapat mendukung operasional perusahaan-perusahaan tambang batubara. Nah, baru mulai dari tahun sekitar 1997, grup Trakindo mulai masuk ke sektor inti dari batubara dengan masuk sebagai jasa pertambangan batubara dengan mendirikan PT Cipta Kridatama yang kegiatan usahanya itu meliputi penyewaan alat berat itu sendiri, yaitu Caterpillar, dan juga jasa kontraktor pertambangan batubara. Lalu pada tahun 2009, grup Trakindo mengakuisisi PT Adiratna Bani Makmur yang kemudian dirubah namanya menjadi ABM Investama. Kemudian PT Cipta Kridatama yang tadi duluan didirikan itu menjadi anak usaha pertama dari ABM Investama. Sebelumnya pada tahun 2007, grup Trakindo mengakuisisi tambang batubara pertamanya yaitu PT Tunas Inti Abadiyah yang berlokasi di Kalimantan Selatan. Nah, TIA ini, Tunas Inti Abadi ini kemudian dikelola oleh ABM Investama juga. Lalu pada tahun 2010, grup Trakindo mendirikan atau menggabungkan seluruh usaha yang berhubungan dengan batubara di bawah suatu perusahaan atau anak perusahaan yang disebut Reswara. Nah, Reswara inilah yang kemudian ditempatkan di bawah ABM Investama. Sehingga resmi sekarang grup Trakindo menempatkan semua lini bisnis yang berhubungan dengan batubara itu di bawah naungan anak usahanya ABM Investama. Lalu pada tahun 2011, Reswara mengakuisisi PT Mifa Bersaudara dan juga PT Bara Energi Bersaudara. Ini keduanya ini merupakan perusahaan batubara yang berlokasi di Aceh. Nah, kedua perusahaan inilah yang sampai dengan saat ini menjadi sumber produksi terbesar batubara untuk ABM Investama. Nah, mulai dari sinilah perkembangan usaha batubara grup Trakindo di bawah ABM Investama menunjukkan kemajuan yang lumayan pesat. Kita perhatikan ya dari sisi produksi batubara, ini terus mengalami peningkatan ya dari tahun 2016 yang hanya sebesar 6 juta ton menjadi 12 juta ton pada tahun 2020. Dengan CAGR sebesar 18%. Lalu untuk jasa pemindahan lapisan penutup ya, untuk kontraktor pertambangan yang digawangi oleh anak usahanya Cipta Kridatama,
Tahun 2016 itu hanya sebesar 131 CBM, lalu meningkat menjadi 140 CBM pada tahun 2020 dengan CAGR sebesar 1,6%. Nah, yang menarik dari keseluruhan model bisnis dari ABM Investama ini, mereka menyebutnya sebagai mining value chain. Ini menarik karena model bisnis pertambangan ini terintegrasi untuk semua value chain, untuk semua rantai bisnis dari pertambangan batubara itu sendiri. Jadi semua anak usahanya ini menyediakan semua yang dibutuhkan dalam ekosistem bisnis tambang batubaranya. Terlebih lagi, ABM Investama juga didukung peralatan dan juga suku cadang kendaraan alat berat ya, yang disuplai oleh induk usahanya sendiri yaitu grup Trakindo. Nah, inilah model bisnis mining value chain ya. Mulai dari kita perhatikan ada pertambangan batubara yang dikelola oleh 3 anak usahanya yang tadi sudah saya jabarkan. Lalu kontraktornya sendiri itu anak usahanya sendiri juga. Lalu batubara itu diangkut sampai ke pelabuhan itu juga menggunakan logistik dari anak usahanya yaitu CKB Logistik. Lalu diangkut juga dengan kapal yang dimiliki oleh CKB Logistik. Salah satunya itu Baruna Logistik ya, di bawah anak usaha CKB Logistik ini. Lalu ada juga pendukung lainnya ya seperti PT Parama ini yang menyediakan bahan bakar dan juga pelumas ya untuk kendaraan alat berat. Lalu ada juga untuk pembangkit listriknya dan juga untuk rekayasa ya, untuk jasa rekayasa pertambangan itu oleh anak usahanya itu Sanggar Sarana Baja. Nah, untuk perdagangan batubaranya sendiri itu digawangi oleh induk usahanya tadi ya, Reswara. Jadi semua rantai bisnis ini dikelola dan dimiliki oleh anak-anak usahanya. Sehingga saya melihat hal ini membuat operasional pertambangan dari ABM Investama ini menjadi lebih efisien, dan inilah yang mungkin saja menjadi jawaban mengapa return on equity dari ABM ini tinggi sekali, yaitu 44%. Karena memang kinerja operasional dari ABM Investama menjadi sangat efisien dan juga dapat menekan biayanya karena semuanya itu dapat dilayani oleh anak-anak usaha dari ABM Investama sendiri. Nah, berikutnya kita akan cek kinerjanya yang terbaru ya, kuartal ketiga tahun 2021. Kita mulai dari pendapatannya. Pendapatannya naik 59% dari yang tadinya 442 juta US dollar menjadi 702 juta US dollar. Nah, di sini coba kita breakdown pendapatannya ya. Kita perhatikan ini pendapatannya ini dibagi ke dalam beberapa lini bisnis ya. Di sini ada logistik sewa kapal, ini digawangi oleh CKB tadi ya, CKB Logistik, berkontribusi sebesar 10% dari total seluruh pendapatan. Lalu ada site service repabrikasi 3%, kontraktor tambang oleh Cipta Kridatama ini sebesar 84% ya. Ini kontraktor tambang dan juga tambang batubara itu sendiri, itu berkontribusi 84% ya. Lalu yang kecil ini adalah pabrikasi, ini PT Sanggar Sarana Baja ya, yang tadi sudah saya jelaskan, kontribusinya 2%. Nah, ini untuk sewa mesin pembangkit tenaga listrik ini berasal dari pendapatan yang diperoleh dari penyewaan pembangkit listrik untuk PT Agincourt Resources ya, ini perusahaan emas milik PT United Tractor sebesar 604.000 US dollar. Lalu presentasi yang lebih kecil itu 1%, itu perdagangan bahan bakar. Nah, berikutnya kalau kita breakdown lagi, menurut per segmen usaha, kurang lebih ada 3 segmen usaha ya, yaitu kontraktor tambang, lalu ada jasa dan juga pabrikasi. Nah, dari sini, dari data ini yang menarik ini kita bisa menghitung margin keuntungan untuk setiap segmen usaha dari ABM Investama. Di sini saya sudah hitung untuk margin keuntungan ya dari kontraktor tambang batubara ini yang paling terbesar ya, sebesar 47%. Lalu untuk segmen jasa sebesar 21%. Dan pabrikasi sebesar 12,5%. Nah, kalau Anda perhatikan pada data berikut ini memang terlihat ada satu hal yang menarik di sini. Tadi kan di awal saya mengatakan atau sebelumnya saya mengatakan bahwa yang menarik dari model bisnis dari ABM Investama ini terletak pada model bisnis mining value chain. Jadi semua rantai bisnis dari bisnis pertambangan batubara itu terintegrasi di antara anak-anak usahanya. Jadi saya pikir tadinya pendapatan dari lini bisnis anak-anak usahanya ini seputaran pendapatan yang berasal dari pelanggan internal ya. Tapi di sini kita lihat kebetulan sekali di sini datanya sudah dibagi antara pendapatan dari kontrak pelanggan yang eksternal dan juga kontrak dari pelanggan antar segmen ya. Ya, tadi sudah saya katakan. Nah, di sini terlihat sampai dengan sejauh ini ternyata kontrak dengan pelanggan eksternal ya atau pihak di luar dari ABM Investama itu jauh lebih besar ketimbang pihak internal. Karena memang ini menjamin pertumbuhan bisnis ke depan untuk lini usaha dari ABM Investama.
dan tidak tergantung dari pendapatan yang didapat dari anak-anak usaha lainnya atau di antara sesama anak-anak usahanya. Nah, berikutnya kita perhatikan juga untuk laba bersihnya ya. Pada kuartal ketiga ini laba bersihnya meningkat cukup fantastis sebesar 1.642%. Dari yang tadinya rugi 7 juta US dollar menjadi profit 108 juta US dollar. Nah, berikutnya yang perlu mendapat perhatian dari kita, yang tadi sudah saya katakan bahwa saham ini memberikan return on equity yang cukup baik, sangat baik bahkan, yaitu 40% dan juga murah. Tetapi ada satu hal minusnya. Nah, minusnya itu ada di sini, di unsur solvabilitasnya. Kita perhatikan ya, hutangnya itu sebesar 802 juta US dollar. Tetapi ini jauh lebih besar daripada ekuitasnya yang hanya sebesar 274 juta US dollar. Lalu di sisi lain juga hutang jangka pendeknya 491 juta US dollar juga sama lebih tinggi dari aset lancarnya yang sebesar 489 juta US dollar. Nah, dari kedua fakta ini menunjukkan bahwa solvabilitas dari ABM Investama ini terlihat cukup berat ya, cukup tidak sehat. Karena dilihat dari hutangnya lebih besar daripada ekuitas dan juga aset lancarnya. Nah, di sini saya melihat hutang yang paling terbesar itu datang dari obligasi ya, senior note. Nah, ini untuk senior note ABM Investama sebenarnya ada dua ya, yaitu untuk jangka panjang dan juga jangka pendek. Totalnya itu per 30 September 2021 itu sebesar 349 juta US dollar. Nah, kedua senior note-nya ini mendapat bunga sekitar 7% ya. Nah, ini yang cukup lumayan memberatkan bagi ABM Investama. Tapi memang ini hanya perkiraan saya saja ya, memberatkannya. Tapi memang sejauh ini belum ada cerita tentang penundaan atau gagal bayar hutang dari ABM Investama. Dan sejauh ini ABM Investama ini dapat melunasi kewajibannya secara tepat waktu. Ya, walaupun dengan cara gali lubang tutup lubang ya. Jadi senior note yang lama itu dilunasi dengan menerbitkan senior note yang baru. Nah, untuk obligasi yang baru ini itu diterbitkan pada tanggal 5 Agustus yang lalu ya, mendapat pendanaan 200 juta US dollar. Nah, untuk senior note ini baru akan dibayarkan itu yang pertama itu pada bulan Februari 2022. Jadi untuk laporan keuangan kuartal pertama tahun 2022 nanti ini akan terlihat beban bunga yang dibayarkan oleh ABN Investama ini kemungkinan meningkat ya, karena yang tadinya itu kan bunga yang dikenakan lebih kecil sebenarnya sebesar 7% sekian, tetapi sekarang bunganya sudah meningkat menjadi 9%. Nah, inilah yang menurut saya perlu mendapat perhatian dari investor, karena sebenarnya saya sendiri kurang suka dengan perusahaan yang hutangnya itu terlalu berat ya, apalagi hutang dalam dolar. Apalagi ini ABN Investama ini kan merupakan perusahaan komoditas ya. Nah, perusahaan komoditas itu ciri-cirinya itu naik turunnya kinerjanya itu tergantung dari naik turunnya harga komoditas itu sendiri. Sehingga saya agak ragu apabila nanti harga komoditas batu bara ini nanti turun ya sesuai dengan siklusnya, maka tentunya kinerjanya juga akan turun. Dan saya ragu apakah ABM Investama ini masih tetap konsisten untuk dapat membayar hutangnya ini, obligasinya ini tepat pada waktunya, atau tetap saja masih menggunakan cara yang sama, yaitu menerbitkan obligasi yang baru untuk menutup obligasi yang lama. Tetapi sejauh ini, obligasi yang diterbitkan oleh ABN Investama mendapat respon yang cukup positif ya, dengan mendapat peringkat B1 dan juga B+ masing-masing dari Moody's Investor ya, dan juga Fitch Rating. Ini cukup baik untuk, ya sebenarnya yang bagus itu AA ya, tapi untuk B juga sudah bagus dengan outlook yang stabil. Jadi memang sejauh ini pengelolaan hutang dari ABN Investama ini cukup baik sebenarnya. Hanya saja saya sendiri sebagai investor kurang terlalu senang dengan sebuah perusahaan yang hutangnya itu cukup besar, terutama untuk hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendeknya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang valuasinya. Nah, Anda perhatikan, ini adalah data PBV rata-rata dari ABM Investama selama 5 tahun terakhir. Garis berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV artinya dalam 5 tahun terakhir, saham ABM Investama biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 1,59 kali. Nah, saat ini PBV dari ABM Investama sebesar 0,96 kali yang ditunjukkan oleh grafik berwarna biru yang naik turun. Terlihat angkanya masih di bawah mean PBV-nya. Itu artinya kita bisa mencari harga wajarnya dengan kita cari dulu book value per share, BVPS. Rumusnya itu ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Di sini angkanya saya sudah dapat sebesar 1.461 rupiah ya, dalam rupiah. Saya konversikan dulu karena sebelumnya itu dalam dolar.
Kita kalikan angka ini dengan min PBV-nya 1,59 kali, maka kita bisa dapat harga wajar dari ABM Investama ini sebesar Rp2.323. Nah, angka ini kita bandingkan dengan harga saat video ini dibuat. Harga saham ABM Investama itu sebesar Rp1.410 per lembar saham. Maka dari sini kita bisa dapat MOS sebesar 39,30%. Tapi menurut saya, tetap saja dilihat dari tadi ya, minusnya itu ABM Investama ini mempunyai hutang yang tidak sehat ya. Tapi di sisi lain, kinerjanya cukup bagus dan juga menawarkan return on equity juga cukup baik ya, cukup besar 44%. Untuk PBV 1,59 itu menurut saya sangat relevan untuk bisa dicapai. Dan saya yakin juga mungkin bisa sampai dengan plus 1 PBV-nya 2,32 karena memang secara histori juga PBV 2,32 itu pernah tercapai ya, kurang lebih tahun 2018 ketika itu juga harga batubara sedang naik-naiknya dan juga kinerja ABM Investama juga naik. Tapi di sisi lain hal yang minus yang kedua ya, yaitu ABM Investama ini sebenarnya kurang liquid. Sehingga kemungkinan besar pergerakan harganya ke depan itu akan sideways dulu sebelum investor akhirnya menaruh perhatian yang lebih terhadap saham ini, dan kemungkinan besar sahamnya akan naik karena memang kinerjanya pasti akan tetap bagus, bahkan sangat bagus sampai dengan kuartal pertama dan kurang lebih dalam keseluruhan tahun 2022 nanti. Tapi ingat disclaimer on, jangan Anda membeli saham sekali lagi hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai pertimbangan sendiri sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.